Bab 621 sekuat ini. Tiba-tiba, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, pedang terbang harta karun bergagang 11 yang luar biasa, meledak dari cincin Tan Yun Qiankun. 11 pedang terbang ditangguhkan di sekitarnya pada saat ribuan kaki, dan setiap pedang terbang meledak dengan tirai sepanjang ribuan kaki, membentuk susunan kacau dengan radius ribuan kaki. Tan Yun dan Ouyang Guanxin yang menginjak pedang terbang terselubung di dalamnya. Sekarang saat Tan Yun melangkah ke kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, formasi pedang ilahi Hong Mengtu telah berubah dari radius 300 meter menjadi radius 1000 meter. Ruang kacau di dalam formasi pedang meroket 11 kali, mencapai radius 11.000 meter. Pada saat ini, 3 sekte kuno di luar formasi pedang, hingga para murid, hingga yang lebih tua, dan raja, tidak mengenali penggunaan formasi pedang oleh Tan Yun. Tentu saja, orang-orang Huangfu Shengzong termasuk Tantai Xuanzong, mereka hanya tahu bahwa Tan Yun memahami formasi, tetapi mereka tidak tahu formasi pedang mana yang secara khusus diatur oleh Tan Yun. Di paviliun, Su Geyu dan Ruyan Wuji tidak asing dengan formasi pedang yang diatur oleh Tan Yun. Karena 10 tahun yang lalu, selama kompetisi 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun mengatur arai pedang ilahi Hong Mengtu untuk mengalahkan Nangong Yukin. Hari ini, Su Geyu dan Ruyan Wuji menemukan bahwa, seperti sebelumnya, mereka masih tidak bisa melihat pemandangan dalam formasi pedang. Pada saat yang sama, terutama Ruyan Wuji, serta 9 tetua dan murid Xianzong Abadi, masih terkejut dengan Ouyang Guanxin Jintong. Mereka tidak tahu bahwa Ouyang Guanxin memiliki mata ketiga. Ketika semua orang terkejut dan mengenang murid emas Ouyang Guanxin, pada saat ini, Ouyang Guanxin dalam formasi pedang ilahi Hong Mengtu sudah sangat terkejut dengan kata-kata. Dalam formasi pedang ilahi Hong Mengtu, rambut Tan Yun terbang, tanpa perlu menginjak pedang terbang, ia melayang ke udara, melayang di langit, dan memandang Ouyang Guanxin jauh. Perpanjangan ruang dan waktu. Ouyang Guanxin sedang menghancurkan dewa perang. Dia dapat melihat sekilas bahwa waktu dan ruang dalam formasi pedang telah menjadi radius 11.000 meter, yang disebabkan oleh perpanjangan ruang dan waktu. Arai berkat. Ouyang Guanxin menatap Tan Yun yang berdiri di langit, tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu yang luar biasa, matanya melebar, dan dia melihat sekeliling lagi. Detik berikutnya, ada kepanikan yang tak bisa disembunyikan di pupilnya. Dia menatap Tan Yun dengan tajam, dan berkata dengan suara gemetar, Tan Yun, bagaimana kamu mengaturnya? Hong Mengtu, formasi pedang Sen. Tan Yun memandang Ouyang Guanxin dengan mata merah, hancurkan Valkyrie, karena kamu sudah menebaknya, mengapa kamu tidak bertanya padaku? Kamu benar-benar reinkarnasi dari Hong Meng Supreme. Mata Ouyang Guan menunjukkan ketakutan yang tak terbendung. Ya, aku adalah reinkarnasi. Tan Yun menyipitkan mata pada Ouyang Guanxin. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus menjadi salah satu dari 8 dewa besar dari Chaos Supreme. Jika saya tidak salah, Anda memimpin anjing-anjing berlari dari Chaos Supreme, dan anjing-anjing berlari dari Siyuan Supreme, dengan kedok menghancurkan saya dalam reinkarnasi, untuk memperkenalkan raksasa primordial dan liar ke benua hukuman surgawi, kan? Petik 2. Mendengar ini, Ouyang Guanxin tidak langsung melakukannya. Dia terdiam lama, sejak Tuan Hong Meng, Anda sudah tahu, apalagi yang dikatakan para dewa kecil. Tuan, dewa kecil punya saran, bisakah kamu menyetujuinya? Tan Yunin menguji dan berkata, kamu bilang. Tuan tertinggi, Anda harus menyadari bahwa dulu, orang yang membunuh istri Anda bukanlah dewa kecil, tetapi kekacauan tertinggi. Ouyang Guan menginjak pedang terbang dan membungkuk ke arah Tan Yun. Tuan Hong Meng, dan di zaman abadi, itu juga jebakan yang dibuat oleh kekacauan primal tertinggi dan tertinggi primordial untuk dewa-dewa primordial dan dewa-dewa liar, dan dewa kecil hanya diperintahkan untuk bertindak, dan dewa kecil tidak punya pilihan. Pada akhirnya, dewa kecil itu mati di tanah abadi. Kemudian, tidak sampai secercah sinar pemikiran ilahi 100 tahun yang lalu, tubuh ini diambil dan dilahirkan kembali. Tuan Hong Meng, jika Anda mau, dewa kecil itu pasti akan setia kepada Anda di masa depan. Jika Anda tidak mau, di masa depan dewa kecil dan sumur Anda tidak akan melawan sungai, bukan? Ouyang Guanxin tampak hormat, tetapi masih sombong dalam kata-katanya. Itu bagus, hahaha. Tan Yun tersenyum marah, kamu telah membunuh begitu banyak raksasa liar dan bawahan raksasa liar,
dan sekarang kamu masih memberitahu Lao Su bahwa air sumur tidak menyinggung sungai. Kamu anjing, aku akan membunuh hari ini, kamu. Ouyang Guanxin perlahan meluruskan tubuhnya, dan berkata dengan jijik, Tan Yun, dewa ini memanggilmu, Tuan Hongmeng, apakah kamu benar-benar memberi dirimu wajah? Kamu harus tahu bahwa kamu telah bereinkarnasi selama ribuan kehidupan sekarang, dan kamu bukan lagi agung-agung yang mengguncang langit dan dunia. Kamu sama denganku, hanya seorang kultivator kesempurnaan agung di alam pemurnian jiwa. Dan garis keturunan Dewa Bela Diriku telah dibangkitkan kembali, dan mudah untuk membunuh 5 kekuatan di alam jiwa. Dan apakah kamu baik-baik saja? Ouyang Guanxin melonjak dengan niat membunuh yang dingin, dan mencibir, karena kamu tidak tahu malu, aku ingin belajar tentang kekuatanmu hari ini. Ouyang Guanxin melambaikan tangan kanannya, dan pedang panjang emas muncul di tangannya. Pedang ini adalah artefak nyata, pedang penghancur. Itu juga pedang yang digunakan untuk menghancurkan Valkyrie. Ada banyak omong kosong, saya akan melakukan apa yang saya katakan, dan saya akan merobek Anda hidup-hidup dan membalaskan dendam raksasa liar dan liar. Tan Yun berkata, tiba-tiba berteriak. Penjara kayu. Tiba-tiba, di tengah kekacauan, ada suara siulan yang menusuk, dan gelombang aura pembunuh menyelimuti Ouyang Guanxin. Tan Yun tidak segera menggunakan kekuatan gaib terkuat. Dia perlu memastikan bahwa saat dia memasuki kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, berbagai kekuatan supernatural dalam formasi pedang sangat kuat. Ouyang Guanxin memandang langit seperti musuh besar, tetapi melihat bahwa dalam kekacauan yang luas, untaian kekuatan kayu seperti piton hijau keluar dari kekacauan, terjalin dan ditenun seperti kilat untuk membentuk tangan raksasa-raksasa, dengan kekosongan yang retak, berani memotret dirinya sendiri. Ouyang Guanxin merasa bahwa tangan raksasa-raksasa itu telah mengunci dirinya, dan tidak bisa bersembunyi, hanya untuk menghadapi. Tan Yun, apakah aku takut kamu tidak akan berhasil? Ouyang Guanxin meraung tajam, kepala, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kristal emas seperti lengan kanannya. Tiba-tiba, aura 6 kali lipat mendekati alam jiwa ilahi, menyebar dari tubuh. Pada saat ini, gedung pencakar langit raksasa telah mengambil Song Ouyang Guanxin. Ledakan, ledakan. Gedung pencakar langit raksasa mengambil Ouyang Guanxin, dan setelah mundur jauh dari kehampaan, disertai dengan suara memekakkan telinga dari platform tinggi, dia menamparkan Ouyang Guanxin di atas panggung. Ledakan aku. Tiba-tiba, raungan yang dalam terdengar dari bawah tangan raksasa-raksasa, dan kemudian, tangan raksasa-raksasa setinggi ribuan kaki tiba-tiba terangkat, dan kemudian pecah berkeping-keping. Membunuh. Ouyang Guanxin memegang pedang penghancur, berubah menjadi sekelompok cahaya keemasan, dan menembakkannya ke langit. Pedang penghancur dibanting ke arah Tan Yun, yang berdiri di langit. Memanggil. Kekuatan penghancur yang tampaknya mengguncang usia, memenuhi hati Ouyang Guan, dan dalam sekejap, pedang emas penghancur yang panjangnya hanya 100 meter, menebas ke arah Tan Yunli. Di mana Jian Mang lewat, ada celah ruang besar yang panjangnya ribuan kaki. Kekuatan pedang sangat kuat. Bab 622, Naksir Kekerasan. Tan Yun tidak mengubah wajahnya, pengetahuan emas. Remukkan tanah. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang kacau, kekuatan emas dengan diameter 3 kaki, seperti bencana surgawi yang menghancurkan dunia muncul entah dari mana. Ada puluhan ribu dari mereka, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, dan pedang penghancur, yang menebas Mang menggelegar. Berdengung. Pada saat yang sama, kekuatan tanah coklat di langit seperti lapisan awan gelap coklat setebal ratusan meter, menutupi Tan Yun, membentuk gunung coklat setinggi ribuan meter dengan cepat, diikuti oleh kekuatan puluhan ribu emas dan jatuh. Dandang-dang. Setelah pedang penghancur Bai Zhang Mang terkena kekuatan puluhan ribu emas, itu membuat suara yang keras. Ketika kekuatan puluhan ribu Dao Jin runtuh tak terlihat, Bai Zhang menghancurkan cahaya pedang juga menghilang. Pada saat ini, puncak megah berwarna coklat 1000 Zhang telah menabrak langit Ouyang Guanxin. Hancurkan aku. Ouyang Guanxin tampak sangat tidak penting di bawah puncak Qian Zhang Qiong, tetapi seberapa kuat kekuatannya setelah membuka garis keturunan Dewa Bela Diri. Bang! Wow! Ouyang Guanxin, yang telah berubah menjadi kristal emas, membanting tinju kirinya ke kail. Setelah mengenai bagian bawah Qianzhang Xiongfeng hancur berkeping-keping. Debu dan puing-puing menghantam langit. Ledakan. Platform tinggi bergetar, dan saat Ouyang Guanxin terpental, ada raungan menakjubkan dari langit berdebu,
seperti hantu menangis dan serigala melolong, seperti setan turun di langit dan bumi, suara setan menelan segalanya. Ouyang Guan tenggelam dalam hatinya, mengangkat kepalanya, dan mengarahkan pandangannya pada debu terbang yang menyebar, tetapi lihat, dalam kehampaan yang kacau balau, sebuah gedung pencakar langit besar yang dipadatkan oleh kekuatan angin, mencapai diameter 1000 meter, menelannya. Tegak lurus. Datang. Ini adalah mulut ajaib dari angin yang dilemparkan oleh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan salah satu kekuatan magis paling kuat dalam formasi pedang, jurang kematian. Tiba-tiba, untuk sesaat, bintik-bintik hitam cahaya seperti butiran beras mengintai dan mengikuti mulut angin setan, melintas ke arah Ouyang Guanxin. Hancurkan kodeks. Ouyang Guanxin memiliki ekspresi serius, tangan kirinya menarik lintasan misterius dari dadanya, dan kemudian berubah menjadi bayangan emas. Saat angin bertiup ke atas, tangan kanannya sering mengayunkan pedang, panjangnya 100 kaki. Hancurkan cahaya pedang yang ditembakkan. Setelah ratusan cahaya pedang penghancur muncul, mereka ditekuk dan berkumpul bersama untuk membentuk bola cahaya pedang emas besar, menyelimuti Ouyang Guanxin. Merayu. Suara-suara sihir itu bergulir, dan mulut angin menelan bola mang pedang emas yang sejauh ini sudah 300 meter. Menusuk. Ding ding ding. Dan dang. Di mulut iblis angin, sepotong bila angin 100 meter yang diubah oleh kekuatan angin berputar di sekitar bola cahaya pedang dan dicekik. Pada saat itu, percikan api memercik kemana-mana, dan dampaknya tidak ada habisnya. Hancurkan Divine Tome, hancurkan langit dan bumi. Tan Yun, pergi ke neraka. Tiba-tiba, bola cahaya pedang membengkak, dan kemudian pecah berkeping-keping. Ratusan pedang bersinar, dengan semburan kekosongan yang hancur, mekar di mulut angin, dan langsung menghancurkan mulut angin. Ouyang Guanxin memutar pedangnya, dan bergegas menuju Tan Yun Biao dengan momentum yang tak tertandingi. Deat abis, bunuh aku. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, dengan tegas, tiba-tiba titik cahaya hitam yang berkedip-kedip di kehampaan, melonjak tanpa peringatan, tiba-tiba berubah menjadi pusaran setinggi 3000 kaki. Pusaran air itu sehitam tinta dan sedalam jurang. Dalam pusaran seperti jurang, Deat Blade sepanjang ratusan kaki berputar seperti kilat, menelan Ouyang Guanxin yang tak berdaya. Oh tidak, Ouyang Guanxin menjerit seperti babi, tetapi melihat bahwa tubuhnya, yang berubah menjadi kristal emas, ditutupi dengan luka yang mengejutkan dalam tebasan pedang kematian yang tak terhitung jumlahnya. Wow, darah emas menyembur keluar dari luka di sekujur tubuh. Membunuh. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang terbang pedang pamungkas, dia meraung, tubuhnya menukik ke bawah, dan kemudian, seberkas cahaya keemasan mengebor dari tengah alisnya dan berubah menjadi pedang emas Hongmeng dalam kehampaan. Tubuh pedang Jinni tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 3 kaki, kekuatan spiritual Tan Yun berputar-putar, memegang pedang di kedua tangan, dan secara vertikal menarik celah spasial besar di kehampaan, memotong ke arah Ouyang Guanxin. Ouyang Guanxin, yang berjuang untuk menahan cekikan pedang kematian yang tak ada habisnya, harus menahan rasa sakit saat ini, memegang Excalibur penghancur di tangan kanannya untuk memblokir. Kapan? Ketika Excalibur Jin Nizan berada di Excalibur penghancur hampir jatuh dari tangan Ouyang Guanxin. Dan dang. Tan Yun memegang pedang dengan marah dan kasar. Setelah 3 kali tebasan berturut-turut, pedang penghancur akhirnya terlepas dari tangan kanan Ouyang Guanxin. Pompa, tidak, tanganku. Ketika Ouyang Guanxin mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang penghancur, dia menjerit, tetapi Tan Yun memegang pedang dengan busur dan memotong tangan kanan Ouyang Guanxin. Ketika tangan yang terputus itu terbang menjauh dari pergelangan tangan dengan untaian darah, sosok Tan Yun melintas, dan tangan kanannya meraih pedang penghancur. Bas, Yin. Pedang penghancur ilahi ingin melepaskan diri di tangan Tan Yun. Jelas, ada senjata di dalamnya. Pompa, tubuh Tan Yun berputar, dan pedang Jinni membentuk busur emas dan melemparkannya ke bahu kiri Ouyang Guanxin. Ah, jangan. Ouyang Guanxin, yang masih tercekik oleh bilah kematian, terbang menjauh dari tubuhnya kesakitan, dan berubah menjadi potongan daging di bilah kematian yang padat. Pada saat ini, Tan Yun menghadapi pedang penghancur Excalibur di tangan kirinya dan berteriak dengan marah, "Saya adalah Hongmeng tertinggi, berikan ketenangan bagi agung ini." Dengan suara, Tan Yun berjuang dengan pedang penghancur ilahi di tangan kirinya, menggigil seperti manusia. Kemudian, setelah Tan Yun merasa bahwa roh-roh di pedang penghancur telah menyerah berjuang, dia memasukkan pedang penghancur ke dalam cincin semesta.
Pada saat ini, Ouyang Guanxin, yang telah kehilangan tangan kanan dan lengan kirinya, sudah berada di bawah pengepungan Death Blade, seolah-olah dia adalah Ling Qi, benar-benar tidak dapat dikenali dan ditutupi dengan luka tulang yang tak terhitung jumlahnya. Dan darah di luka dengan cepat berubah menjadi merah. Menyebarkan. Dalam pikiran Tan Yun, jurang kematian segera menghilang. Tuan, jangan bunuh dewa kecil, saya mohon Anda memberi dewa kecil kesempatan untuk setia kepada Anda. Ouyang Guanxin, dengan lemah memohon. Belas kasihan, menyemprotkan darah merah dan jatuh di tempat yang tinggi, platform. Wow, Tan Yun, berlumuran darah, menukik ke bawah dan muncul di depan Ouyang Guanxin, dengan marah berkata, tanpamu, bagaimana raksasa liar dan liarku bisa mati? Pompa, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Ouyang Guanxin. Tidak, pengampunan, pengampunan. Jeritan kelelahan Ouyang Guan membuat kulit kepalanya mati rasa. Pompa, Tan Yun menginjak leher Ouyang Guanxin dengan kaki kirinya dan memasukkan pedang ke dalam mulutnya, menghancurkan gigi dan lidahnya. Mata Ouyang Guanxin penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Mongrel, aku akan melakukan apa yang kukatakan, dan aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Tan Yun tampak galak, membungkuk dan meraih salah satu kaki Ouyang Guanxin, seperti menyeret seekor anjing, dan berjalan keluar dari barisan Hongmeng Tu Senjian. Selanjutnya, Tan Yun ingin membunuh ayam dan monyet agar semua murid, tetua, dan penguasa Sekte Peri Abadi tahu bahwa ranah pemurnian jiwa yang kuat dari Sekte Peri Abadi sama lemahnya dengan babi dan anjing di depan, dari dia. Bab 623 tidak memiliki tulang. Pada saat ini, di platform menaik, semua orang asyik dengan formasi pedang Gatu Hongmeng. Semua orang tahu bahwa ketika formasi pedang dipatahkan, saat itulah Ouyang Guanxin dan Tan Yun memisahkan pemenangnya. Selain semua orang Huang Fusengzong yang mengkhawatirkan Tan Yun, tentu saja ada Namong Yukin. Rambut putihnya perlahan menari-nari tertiup angin, giginya menggigit bibir merahnya tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya, butiran keringat meluncur di pipinya di sepanjang wajahnya yang nakal. Dia sangat gugup sampai ketakutan, dan hatinya datang dengan rasa sakit yang hebat, takut bahwa Tan Yun tidak dapat diprediksi. Kecuali dia, di benak semua Divine Soul Immortal Palace dan Eternal Immortal Sect, adegan Tan Yun melarikan diri dan menghindari cedera di bawah pupil emas Ouyang Guanxin masih muncul. Mereka sangat yakin bahwa Ouyang Guanxin dapat mengalahkan Tan Yun. Mereka melihat pemandangan formasi pedang yang tak terputus. Bagaimanapun, di dalam hati mereka, dua konfrontasi baru saja berlalu. Mereka yakin bahwa paling lama setengah jam, ketika formasi pedang menghilang, Ouyang Guanxin akan muncul di depannya hidup-hidup, dan Tan Yun akan meninggalkan tubuh yang dingin. Namun, adegan berikutnya sangat menyentuh hati semua orang yang hadir. Tapi itu adalah layar yang menghalangi pandangan, dan tiba-tiba sebuah kaki keluar seperti riak air. Kemudian, Tan Yun, yang dipenuhi dengan puluhan lubang darah, melangkah keluar dari formasi pedang yang berlumuran darah, dan di tangan kanannya, dia masih memegang kakinya dengan erat. Ketika Tan Yun menyeret Ouyang Guanxin yang menyedihkan dan muncul di hadapan semua orang, lusinan murid abadi-abadi di belakang platform menaik berteriak. Apa? Ada apa? Sesaat kemudian, saudara kita Ouyang benar-benar kalah dari Tan Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara kita Ouyang mendapat warisan darah dewa bela diri. Bagaimana dia bisa kalah? Petik 2. Petik 2. Ketika para murid dari Sekte Abadi-Abadi dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, di antara 5 juta murid dari alam pemurnian jiwa dari Istana Abadi, ada ledakan AC. Mata para murid menatap seperti lonceng perunggu, dengan ekspresi yang berbeda, shock, horor, dan ketakutan di mata mereka. Tapi lebih banyak yang bingung. Mereka tidak tahu mengapa Ouyang Guanxin akan gagal total. Mereka tidak mengerti betapa kuatnya formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Ketika punggung para murid kedinginan dan mereka melihat Tan Yun di platform tinggi, di paviliun, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen merasa lega. Menantu yang baik di masa depan guru sekte ini benar-benar membuatku terkejut berkali-kali. Tantai Xuanzong memejamkan mata, merasa bersemangat, ini benar-benar keajaiban dengan setiap tindakan. Kutu. Shen Suzhen memandang ke samping ke arah Shen Subing, alisnya sedikit mengernyit, dan dia menemukan bahwa adik perempuannya sedang menatap Tan Yun sambil tersenyum, dan setetes air mata jatuh di matanya, memberi tahu kegembiraan tuannya. Dalam keadaan linglung,
Sen Suzhen menangkap Sen Subing dan menatap Tan Yun dengan sentuhan kelembutan dan cinta. Bagaimana situasinya? Bukankah adik perempuan itu menyukai tuannya? Sen Suzhen bingung, tetapi mengapa saya merasa bahwa adik perempuan saya menyukai Tan Yun, muridnya? Dengan keraguan, Sen Suzhen harus memeriksa kembali Tan Yun. Namong Yukinang menatap platform tinggi, sosok tegak, di wajahnya yang fana, dia tidak bisa menahan senyum. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao juga menatap Tan Yun dengan penuh kasih, mata Huang Fuyu mengungkapkan pemujaan yang tak terhentikan. Di sisi lain, Ruyan Wuji di kursi pavilion, betapa jeleknya wajahnya, betapa jeleknya. Dan begitu juga 9 tetua di sebelah kirinya. Ruyan Wuji tidak bisa menahan geramannya, Tan Yun, apakah kamu masih manusia? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah Kou. Kamu membunuh jika kamu mau. Kamu sangat kejam terhadap Guanxin, apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Petik 2. Menghadapi omelan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Ruyan Wuji dengan tenang, dan mengucapkan setiap kata, jika kamu pikir ini kejam, maka kamu salah. Retakan. Dengan mengatakan itu, Tan Yun melemparkan Ouyang Guanxin ke atas panggung, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak lutut kiri Ouyang Guanxin. Pada saat ini, di mata kebanyakan orang, Tan Yun agak kejam. Tapi tidak ada yang tahu bahwa apa yang dilakukan Tan Yun pada Ouyang Guanxin tidak seberapa dibandingkan dengan pembantaian yang tidak manusiawi dari para kultivator daratan hukuman surgawi yang pernah dia pimpin para dewa. Anda tahu, ketika menghancurkan Valkyrie dan memimpin Chaos Supreme Gods, tidak hanya membunuh banyak biksu, tetapi juga membunuh banyak orang tak bersenjata secara brutal. Kejam, apa lelucon? Dalam hati Tan Yun, kejam memakan Ouyang Guanxin dan meminum darahnya. Menusuk. Tan Yun membungkuk dan dengan tangan kanannya menarik hamstring di kaki Ouyang Guanxin yang berdarah keluar dari tubuhnya. Merayu. Air mata menyakitkan Ouyang Guanxin keluar dari matanya, dan tubuhnya jatuh di platform tinggi. Tan Yun, bunuh jika kau mau, jangan menyiksa murid sekteku lagi. Kalau tidak, Siu menyalahkan Master Sekteku karena bersikap sopan. Ruyan Wuji bergegas ke mahkota. Ya, Tan Yun, kamu kejam seperti iblis. Sugeyu tampak adil dan menakjubkan. Orang-orang yang tidak tahu mengira dia adalah burung yang baik. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun mengangguk, karena Master Sekte Ruyan telah memohon, beraninya junior itu tidak mengikuti. Hah? Ruyan tercengang sejenak. Dia berpikir bahwa dengan temperamen Tan Yun, dia tidak akan begitu patuh, dan dia tidak pernah berharap Tan Yun setuju begitu saja. Ruyan Wuji mengenal kepribadian Tan Yun dengan sangat baik, karena 10 tahun yang lalu, pada malam 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun dan Ruyan Chen berduel. Saat itu, Ruyan Wuji mengancam Tan Yun dengan nyawa Huang Fusengzong, dan menjadikan Tan Yun Fang. Ruyan Chen. Tapi Tan Yun tidak bergeming, dan malah mengancam Ruyan Wuji dengan Ruyan Chen dan membuat Ruyan Wuji berlutut. Karena itu, pada saat ini, Ruyan Wuji tercengang dan terpana. Tapi, langkah Tan Yun selanjutnya membuat Ruyan Wuji terengah-engah dan merona. Di mata semua orang yang ketakutan dan terkejut, Tan Yun membungkuk, mencubit leher Ouyang Guanxin dengan satu tangan, dan memasukkan cakar 5 jari dengan tangan yang lain, dengan retakan tulang yang jelas dan darah, dimasukkan ke dalam tulang rusuk Ouyang Guanxin. Wow, wow, mata Ouyang Guan pecah dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tan Yun menatap Ouyang Guanxin dan berkata, aku bilang aku akan merobekmu hidup-hidup, maka aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Jika kamu belum bertemu denganku, kamu akan dapat muncul dan kembali ke tempatmu di masa depan, tetapi, sayangnya, hahaha, hahaha. Saat Tan Yun tertawa, lengannya tiba-tiba patah, merobek leher dan dada Ouyang Guanxin. Ledakan, semburan kekuatan spiritual menyembur dari dada Tan Yun dan menyapu mayat itu. Detik berikutnya, mayat itu berubah menjadi awan kabut darah dalam kekuatan spiritual. Tidak ada tulang yang tersisa. Melihat pemandangan ini, semua murid Eternal Xianzong dan Shenhun Xianzong kedinginan. Ketika kebanyakan orang diam-diam mengatakan bahwa hati Tan Yun kejam, Tan Yun menutup matanya, dan hatinya mengandung rasa kesedihan yang mendalam. Raksasa liar, aku kehabisan napas untukmu. Jangan khawatir, suatu hari, aku akan membiarkan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme dikuburkan untukmu. Bab 624 tidak cukup. Ketika Tan Yun melambai,
susunan pedang ilahi Hong Meng Tu di belakangnya runtuh. Segera, 11 pedang terbang atribut berubah menjadi aliran cahaya ke cincin alam semestanya. Kemudian, Tan Yun menyapu platform tinggi dan muncul di depan Mu Meng. Apakah kamu terluka parah? Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao melihat lusinan lubang darah di tubuh Tan Yun, dan kedua gadis itu cukup tertekan. Hal yang sama berlaku untuk Sue Zian dan Huang Fuyu, Nangong seperti salju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi siapapun dapat melihat bahwa sorot matanya menatap Tan Yun penuh dengan pemujaan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ketika Tan Yun menjawab, dia merasa seseorang mengawasinya, dan dia perlahan menoleh dan tersenyum cerah pada Nangong Yukin. Ini lebih dari sekadar kata-kata. Hah? Suge Yu melihat di matanya, mendengus dingin, perlahan bangkit dari kursi, dan mengumumkan, pertempuran sekte peri abadi, lanjutkan. Mendengar itu, ketika Zong Tuoba Meng yang abadi akan naik ke atas panggung, Fan Chengkun yang kekar di sebelahnya memimpin, saudari Tuoba, biarkan aku datang duluan. Wow, Fan Chengkun melompat ke platform tinggi dengan membunuh, dan dengan marah menunjuk Tan Yun, sialan, penggemarku akan membiarkanmu menjadi sama, untuk menghilangkan rasa malu yang kau berikan padaku tadi malam. Aku ingin menggunakan darahmu dari pintu yang sama untuk membayar upeti kepada mayat hidup saudaraku Ouyang. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu Meng berkata dengan dingin, rasa malu yang dibawa Tan Yun kepadamu. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hanyut, kamu hanya memiliki satu tujuan, yaitu pergi ke neraka dengan rasa malu. Ketika Mu Mengqi ingin naik ke atas panggung, Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Seng Ruo Mosquito berkata kepadanya dan Huang Fuyu, dia memiliki segel menelan dari keluarga yang kuat, tetapi dia selalu merasa bahwa dia tidak sekuat Tuoba Meng. Ayo lakukan ini, Mengqi, jangan tunjukkan kekuatanmu untuk saat ini. Jika kamu terus berurusan dengan murid-murid Istana Abadi, biarkan Huang Fuxiandi melawan Fan Chengkun. Mendengar ini, Mu Meng menjilat sedikit. Segera, Tan Yun menempelkan bibirnya di telinga Huang Fuyu, dan suaranya menusuk telinganya seperti sutra. Setelah beberapa saat, pertama-tama gunakan seni pedang abadi untuk menantangnya. Jika dia merapal Seal of Devouring, maka, kamu akan melakukannya. Huang Fuyu mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Di paviliun, Ruyan Wuji mengacungkan jarinya dan menunjuk Huang Fuyu dengan marah. Fan Chengkun, kamu harus memenangkan permainan ini. Jika tidak, Zongku akan kalah dari Huang Fusengsong. Bunuh dia untuk Benzong, dan bunuh dia dengan pertarungan cepat dan tidak ada energi cadangan. Mendengar ini, Fan Chengkun dengan tegas berkata, jangan khawatir tentang raja, murid harus membunuhnya dan menang. Oke, raja ini menantikan penampilanmu. Ruyan menantikannya tanpa akhir. Di paviliun, Tante Xuanzong melirik Ruyan Wuji, menatap Huang Fuyu, dan berkata melalui suara, gadisku sayang, kamu tidak bisa membuat kesalahan. Jika kamu tidak bisa mengalahkan orang lain, kamu bisa melarikan diri dan memberi ke atas. Mendengar ini, Huang Fuyu mengepalkan tinjunya dan menatap Tante Xuanzong, Tuan Sekte, jangan khawatir, murid itu pasti akan mengalahkan lawan dan meningkatkan kekuatan Sekte Suci. Hahaha, kamu laki-laki feminin, aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkanku. Ketika tawa sedih terdengar, kekuatan seluruh tubuh Fan Chengkun melonjak keluar, menelan platform tinggi dengan radius ribuan kaki. Akibatnya, seluruh platform tinggi memunculkan gelombang ruang transparan, bergelombang dan bergolak. Tampaknya itu adalah kualifikasi terbaik untuk atribut spasial. Tiba-tiba, Huang Fuyu merasakan pengekangan ruang yang tirani, tertindas dari segala arah, menghalangi tindakannya. Di sisi lain, Fan Chengkun seperti ikan di air dalam gelombang ruang transparan, dan kecepatannya 30% lebih tinggi dari kecepatannya sendiri. Membunuh. Penampilan sengit Fan Chengkun terungkap, dan kekuatan spiritualnya berputar-putar. Tiba-tiba, dia menghilang di tempat. Dia muncul di ketinggian 100 meter. Dengan tangan kanannya berputar, pergelangan tangannya berputar sangat cepat, dan tongkat bundar yang halus menari-nari. Kemudian, tubuhnya menukik seperti meteorit dan mengayunkan tongkatnya. Dengan kekosongan yang retak, pukul kepala Huang Fuyu. Kapan? Huang Fuyu tidak bisa mengelak, dan pergelangan tangannya berputar, pedang terbang sub penguasa tingkat menengah dengan kekuatan kuno dan kekuatan cahaya pada saat yang sama, keluar dari tangannya, memegang pedang untuk memblokirnya. Ledakan. Percikan memercik kemana-mana, kekuatan besar datang dari bilahnya, dan mengalir ke lengan kanan Huang Fuyu.
Pergelangan tangannya yang indah patah dan tetesan darah tumpah. Pada saat yang sama, lututnya tidak tahan dengan kekuatan tongkat, dan dia menabrak dengan keras. Berlutut di platform tinggi. Yer, Tantai Xuanzong cemas. Dengan kemampuan ini, kamu masih ingin mengalahkanku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Pergi ke neraka. Mata Fan Chengkun memancarkan niat membunuh. Dia menekan Huang Fuyu dengan tongkat di tangan kanannya dan berlutut. Cincin Qiankun yang juga dia kenakan di tangan kirinya menyala, dan pedang terbang menembus tenggorokan Huang Fuyu. Jika dia ditikam, Huang Fuyu harus mati. Pada saat ini, aliran besar kekuatan kuno berwarna krem keluar dari tubuh Huang Fuyu seperti semburan. Tiba-tiba, tubuh kurusnya tampak penuh dengan kekuatan tak terbatas. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan mengangkat tongkat yang ditekan ke udara. Pada saat yang sama, tubuhnya yang berlutut tiba-tiba bersandar ke belakang. Tiba-tiba, pinggang rampingnya tampak patah, menyebabkan punggungnya menempel di meja, pada memanggil. Fei Jian hampir melesat melewati dahinya, memotong helai sutra birunya yang terbang. Gerakannya yang berbakat anggun dan cepat, dan kecepatannya yang cepat mengandung kekuatan ledakan yang kuat, yang sangat menyenangkan. Jika bukan karena Huang Fuyu menjadi seorang pria di mata semua orang, jika dia telah menunjukkan dirinya sebagai seorang cantik, tindakan pinggangnya yang membungkuk pasti akan membuat semua pria tergerak. Pada saat ini, Fan Chengkun terkejut, dan jelas tidak berharap Huang Fuyu lolos dari malapetaka kematian tanpa cedera. Namun, keterkejutan Fan Chengkun masih akan datang. Wow, tingkat kedua dari seni pedang abadi, 10.000 pedang terkejut. Huang Fuyu berlutut dan bersandar, tiba-tiba berputar di udara, dan melesat ke langit. Saat tubuhnya berkedip dalam kehampaan, tangan kirinya mencubit segel di dadanya, dan tangan kanannya memegang pedang dengan cepat dan perlahan. Hai! Tiba-tiba, sinar pedang tiga kaki dipenuhi dengan kekuatan kuno dan kekuatan cahaya, di sekitar tubuhnya yang menari, kecepatan cahaya mengembun. 1-2. Hanya dalam waktu singkat, total 10.000 sinar pedang yang berisi kekuatan kuno dan kekuatan cahaya muncul di sekelilingnya, menutupi platform besar dengan momentum yang menakutkan. Fan Chengkun mengerutkan kening dan matanya penuh dengan penghinaan. Tidak apa-apa, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Segera setelah itu, Fan Chengkun, yang awalnya meremehkan, tampaknya telah menemukan adegan ketakutan, ekspresinya menjadi sangat serius. Tetapi melihat Huang Fuyu, yang telah menginjak pedang terbang di langit, memuntahkan 4 karakter, 10.000 pedang mengguncang bumi, dari bibirnya yang tipis. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, 10.000 lampu pedang yang melayang di sekitarnya meledak dengan napas kuno. Napas kuno dari ribuan cara, penuh dengan ide-ide kekerasan dan suci, tiba-tiba turun dan menyelimuti Fan Chengkun. Fan Chengkun tersapu oleh aura kuno yang luar biasa, wajah, leher, dan bahkan kulit seluruh tubuhnya tampak robek tiba-tiba, ditutupi dengan bekas luka darah yang mengejutkan. Jejak darah keluar dari seluruh tubuh. Yang mengejutkan adalah, meskipun demikian, Fan Chengkun tidak hanya tidak takut, tetapi malah mengangkat kepalanya dan berteriak, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak cukup. Bab 625 Pertempuran Berdarah Chengkun. Suantian dilahap. Fan Chengkun menatap Huang Fuyu, menyeringai, meletakkan tongkat perak di tangan kanannya, dan kemudian membuka segel menelan yang bersembunyi jauh di dalam pikirannya. Merayu. Tiba-tiba, dia mendengar lolongan hantu dan serigala di dadanya, dan kemudian, pusaran darah seperti tinju muncul di depan dadanya. Dalam sekejap mata, pusaran berdarah tiba-tiba membengkak, dan tiba-tiba, angin bertiup, dan berubah menjadi pusaran besar dengan diameter ratusan meter dan ratusan meter di langit di atasnya. Pusaran itu tampaknya mengandung kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan menelan yang kuat dan tidak terlihat, melonjak ke langit, membuat Huang Fuyu menginjak pedang terbang dan tubuhnya tidak stabil. Wajah Huang Fuyu sepucat kertas, dan kulit lembut di wajahnya sering bergetar dan tidak teratur. Apa yang membuat jantungnya berdebar-debar adalah dia merasakan darah di tubuhnya mengalir ke hulu, dan meridiannya bergetar. Kekuatan yang tersisa yang berasal dari pusaran berdarah raksasa juga menyelimuti ratusan murid seperti Tan Yun yang berada di dekat platform tinggi. Kembali, sungguh kekuatan melahap yang kuat. Mengerikan. Petik 2. Mengikuti suara panik, ratusan murid dari istana Senhunsian menjauh dengan takjub. Di sisi lain, Tan Yun, Mu Mengqi, Sue Ziyan, Nangong Ruksue,
Tuoba Meng dari Sekte Abadi-Abadi, dan Namong Yukin, Su Sisi, He Chaoyang, dan Li Suyue dari Istana Abadi-Abadi, tetap tidak bergerak. Tetapi Tan Yun dan beberapa orang yang menelan pusaran merah raksasa dapat merasakan bahwa kekuatan menelan sangat hebat. Pada saat ini, Huang Fuyu, yang runtuh di atas pedang terbang, meledak dari kekuatan kuno dan kekuatan cahaya, menjadi lebih intens dan bergejolak, membunuh. Hai, pikiran Huang Fu melayang di sekujur tubuhnya. 10.000 lampu pedang setinggi 3 kaki yang penuh dengan aura kuno terjalin, seperti tornado kuno, dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh, retakan di ruang gelap di tengah, Scarlet Swallowing Vortex meledak. Ketika tornado cahaya pedang kuno bergegas ke pusaran menelan, Huang Fuyu ketakutan dan pingsan dengan kecepatan kilat. Namun, Huang Fuyu tidak menyadarinya, menelan Fan Chengkun di bawah pusaran air, matanya terkejut, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Betul sekali. Scarlet Devouring Vortex-nya sangat kuat, bahkan sangat kuat sehingga menelan, mengabaikan serangan apapun dari pembangkit tenaga 3 kali lipat Divine Soul Realm. Bahkan serangan penuh 4 kali lipat dari alam jiwa ilahi hampir tidak bisa menelannya. Tapi juga, hampir saja, dia akan menderita serangan balik dari Scarlet Devouring Vortex. Singkatnya, itu dapat menelan serangan apapun dari orang yang kuat di bawah tingkat keempat alam jiwa ilahi. Jika serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat keempat dari alam jiwa ilahi ditelan, dengan alam kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, dia akan menderita serangan balasan dari Vortex Devouring. Sekarang jelas bahwa teknik pedang abadi Huang Fuyu adalah tingkat kedua, yang sebanding dengan pukulan 4 kali lipat pembudidaya dewa jiwa ilahi. Jangan, itu seharusnya bukan kekuatan kedua, sebanding dengan pukulan 4 pukulan dari alam jiwa. Karena pada saat ini, ketika raksasa menelan pusaran dan menelan 10.000 ilmu pedang Huang Fuyu, Fan Chengkun terkejut di mana-mana, mengeluarkan banyak darah. Fan Chengkun, raja ini memerintahkanmu untuk tidak kalah. Di pavilion, ekspresi Ruyan Wuji berubah drastis, dan dia sangat marah. Kamu harus tahu bahwa begitu kita kalah, itu berarti Xianzong abadi kita telah kalah dari Huang Fu Shengzong. Kamu harus jelas, Xianzong abadi kami telah ada selama 30.000 tahun, dan kami tidak pernah kalah dari Huang Fu Shengzong dalam pertempuran kualifikasi melawan medan perang para dewa. Jika kamu kalah, kamu akan malu dengan Sekte Abadi-Abadi. Saat itu, aku akan menyalahkan Master Sekte ini karena memalingkan wajahnya dengan kejam. Pada saat ini, tidak hanya Ruyan yang sedang terburu-buru, tetapi juga 9 tetua. Anda tahu, di dalam hati mereka, Huang Fu Shengzong bukan lagi yang pertama dari 3 sekte kuno di pegunungan Tianpu 50.000 tahun yang lalu, tetapi memiliki reputasi sekte kuno, tetapi pada kenyataannya, Sunyi telah menjadi sekte Siuxian kelas 1. Tetapi jika dia kalah dari Huang Fu Shengzong hari ini, Ruyan tidak mampu kehilangan wajah ini, dan tidak ingin kehilangannya. Master Sekte, yakinlah, tidak ada yang bisa mengalahkan muridnya. Fan Chengkun tiba-tiba menjadi bangga, matanya mengungkapkan tekad tertentu. Murid tidak hanya akan membunuh lawan, tetapi juga mewakili Sekte Abadi-Abadi dan mengalahkan lawan di Istana Jiwa Abadi. Segel melahap 4 kali lipat, katakan padaku. Fan Chengkun mengangkat kepalanya dan mendesis, dan kemudian, wajahnya terdistorsi seolah-olah dia menderita siksaan yang tak tertahankan. Dengan alam kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, dia hanya bisa membuka segel 3 melahap, tetapi pada saat ini, dia mati-matian membuka 4 segel. Seolah-olah langit bergetar, Fan Chengkun mengeluarkan ratapan yang tragis. Kemudian, 7 lubang darahnya melonjak, dan napas yang sebanding dengan alam jiwa ilahi 5 kali lipat memenuhi tubuhnya. Napas mengalir ke dalam kehampaan, dan dalam sekejap, kehampaan itu ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Telan aku. Fan Chengkun memegang tangannya di langit, dan tiba-tiba, pusaran menelan. Berdarah yang awalnya setinggi lebih dari 300 kaki tiba-tiba berubah menjadi mulut besar bekas luka, menelan Huang Fuyu di dalamnya seperti kilat. Saat Huang Fuyu memasuki mulut raksasa berdarah, darah di tubuhnya meledak ke pembuluh darah dan kulitnya, dan melesat keluar. Ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan, suara cemas Tan Yun terdengar di telinganya, "Kakak Huang Fu, perisai sayap pertama, lalu pengetahuan. Jangan takut. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa membunuhnya." Petik 2. Kakak Tan, aku ingat. Huang Fuyu berteriak, menstabilkan pikirannya,
dan menampilkan sayap suci dari tirai tipis dalam satu pikiran. Sayap suci perisai sayap cahaya. Sepasang sayap putih mengungkapkan makna suci, setelah mengebor keluar dari punggungnya, sayap sepanjang 2 kaki itu tiba-tiba melonjak hingga seukuran 12 kaki, dan menyelimutinya. Segera setelah itu, di sayap Qishuang Seng Sui, Huang Fuyu, ditutupi dengan pola suci emas, berlumuran darah, merasakan darah keluar dari kulit saat tubuh berguling, memulihkan kedamaiannya. Tetapi, Huang Fuyu menemukan dengan ngeri bahwa kekuatan spiritual di kolam spiritualnya telah mengebor tak terkendali dari alisnya, dan hilang dengan kecepatan tinggi. Bernapas saja, 10% telah hilang. Huang Fuyu menahan kepanikan. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan sambil mengepakkan bibirnya, seberkas cahaya suci dan kekuatan kuno yang besar mengalir dari tubuhnya ke pedang terbang di tangan kanannya. Kecelakaan itu terjadi lagi. Namun, 60% dari kekuatan kuno dan kekuatan cahaya ditelan, dan hanya 40% yang dituangkan ke dalam pedang terbang. Pada saat ini, kekuatan spiritual di kolam spiritualnya telah ditelan 40%. Ayo cepat. Huang Fuyu tampak cemas, dan tubuhnya yang berdarah meneteskan keringat. Dia harus melakukan pukulan terkuat ketika hanya 10% dari kekuatan spiritual yang dikonsumsi di kolam spiritual. Hahaha, tidak bisakah kamu bertahan lagi? Fan Chengkun tampak muram di luar mulut menelan. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Dalam 3 napas, kamu pasti akan mati. Di pavilion, Tantai Xuanzong mengepalkan tinjunya, dia mengambil keputusan, bahkan jika itu menyebabkan kemarahan publik, jika putrinya hilang, dia akan menyelamatkannya. Di sisi lain, Ruyan Wuji melihat bahwa dia bisa memenangkan 1 ronde, dia merasa lega. Tapi kemudian, pemandangan yang tertangkap di bidang penglihatan membuat Ruyan Wuji di gua es. Fan Chengkun, yang sangat bangga dan mengaku dirinya akan menang, berteriak panik, bagaimana ini bisa terjadi? Bab 626, 1 kematian dan 1 cedera. Ledakan. Di mata panik Fan Chengkun, disertai dengan suara keras, itu adalah raksasa yang menelan darah yang dia kendalikan yang meledak menjadi kehancuran. Kemudian, sekelompok nafas yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan cahaya dan kekuatan zaman kuno, seperti putaran kuno matahari yang terik tiba-tiba mekar, membuat orang terjun ke kegelapan jangka pendek. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Teknik apa yang telah kamu kembangkan? Bagaimana kamu bisa mematahkan segel menelanku? Jeritan panik Fan Chengkun bercampur dengan rasa sakit. Dia digigit kembali, aliran darah keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, matahari yang terik, penuh dengan aura kuno, meledak dengan keras, dan akibat yang kuat menyebar dengan kecepatan cahaya di sekitarnya, menyebabkan kekosongan radius 300 meter hampir hancur, dan kekosongan ruang hitam muncul. Berdengung, napas kuno yang tersisa telah menyelimutinya, menelan Fan Chengkun yang goyah. Bum bum bum. Ada semburan gelembung di tubuh Fan Chengkun. Dia memperbaiki matanya, dan kulit seluruh tubuhnya meledak di celah-celah yang disapu oleh sisa gengsi. Meninggalkan tubuhnya. Ah tidak. Fan Chengkun meratap dengan putus asa dan melarikan diri ke arah penonton. Pada saat ini, dalam kehampaan, Huang Fuyu, yang terluka parah, menginjak pedang terbang, dan pedangnya muncul di depan mata semua orang. Baru saja, ketika hanya 30% dari kekuatan spiritual di kolam spiritualnya yang tertelan, dia akhirnya berhasil melakukan tahap ketiga dari Eternal Sword Art. Pada saat ini, kekuatan spiritual di kolam spiritualnya kurang dari 10%. Dia menginjak pedang terbang dan menyuntikkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya ke pedang terbang di tangannya. Suara lemah itu penuh dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, menderita. Dia menggertakkan giginya dengan kuat, seperti tembakan panah yang tajam, melompat turun dari atas pedang terbang, memegang pedang ke arah belakang Fan Chengkun yang telah melarikan diri ke tepi platform. Di mata Fan Chengkun, ada sedikit keberhasilan tipuan. Tan Yun melihatnya di matanya dan tiba-tiba berteriak, hati-hati, saudara Huang Fu. Tidak peduli seberapa hati-hati kamu, kamu harus mati. Pada saat ini, Fan Chengkun, yang terluka parah oleh serangan balik, menyeringai dan melambaikan tangan kanannya. Saat klep perak di cincin semesta tiba-tiba menabrak kembali ke arah Huang Fuyu, itu berubah menjadi ratusan panah panjang perak dan tersebar dan ditembak. Siang Huang Fuyu, kamu hati-hati. Tantai Xuanzong meraung cemas, Huang Fuyu tiba-tiba menutup sayapnya untuk memblokirnya. Namun, dia tidak memiliki kekuatan spiritual. Saat sayapnya hendak membungkus dadanya,
3 panah terbang perak langsung menembus dadanya dengan 3 aliran darah. Dandang-dang, ketika ratusan panah perak yang tersisa mengenai sayap Huang Fuyu, yang menyemprotkan darah, mengungkapkan sentuhan ketegasan dan kelicikan di matanya yang indah, dan memutuskan untuk melakukan segalanya. Ketika sayap memblokir semua panah terbang yang meledak, dia seperti malaikat dengan sayap terlipat, terbang terbalik oleh dampak panah terbang, melebarkan sayap melindungi dadanya. Pada saat ini, Fan Chengkun, yang juga terluka parah, melihat pintu Huang Fu terbuka lebar. Dia menghabiskan semua kekuatannya dan mengorbankan pedang terbang dengan tangan kirinya. Itu menyapu ketinggian rendah dan mendekati tubuh Huang Fuyu. Sebuah pedang menembus tenggorokan Huang Fuyu. Hahaha, kamulah yang akan mati pada akhirnya, bukan aku. Ketika dia melihat hidup dan mati putrinya dipertaruhkan, Tante Xuanzong hendak melakukan sesuatu. Tiba-tiba, dia melepaskan ide itu. Dalam pandangannya, putri yang tampaknya tidak mampu melawan, tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan menamparnya ke depan. Ledakan, retakan. Ketika dada Fan Chengkun ditembak dengan 2 sayap, dengan suara retakan tulang, Fan Chengkun mematahkan beberapa tulang rusuknya, menyemburkan darah dari mulutnya, dan dibawa pergi sejauh 200 meter, dan dia kemungkinan besar akan jatuh di bawah panggung. Huang Fuyu, kamu jahat. Fan Chengkun terbang terbalik, cemberut darahnya, mengutuk dengan lemah. Namun, dia lupa bahwa dialah yang paling hina. Ketika Fan Chengkun, yang terbang mundur, jatuh ke dalam keputusasaan, matanya tiba-tiba menyala dan dia pergi dari neraka ke surga. Karena dia menemukan bahwa selama dia terbang 10 kaki lagi, dia bisa jatuh dari panggung dan mendapatkan hidupnya kembali. Menurut aturan, jika satu pihak meninggalkan platform tinggi dan muncul di platform naik di bawah, pihak lain tidak dapat mengejarnya. Fan Chengkun, yang mengira dia pasti akan mati, tidak bisa bersemangat. Adapun kalah duel, dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Yang dia inginkan adalah bertahan hidup dulu. Tapi kemudian, Fan Chengkun jatuh tanpa ampun dari surga ke neraka lagi. Wow, dengan darah berdegup di dadanya dan terluka parah, Huang Fuyu mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya dan melemparkan pedang terbang di tangannya. Persetan. Karena dia terluka dan kekuatan spiritualnya hampir habis, pedang terbang itu tidak terbang dengan cepat, tetapi masih menembus bagian belakang kepala Fan Chengkun dengan akurat, dan suara retakan tulang keluar dari tengah alisnya. Berdebar, Fan Chengkun terbunuh segera dan jatuh ke penonton, membawa awan debu. Melihat pemandangan ini, 5 juta murid tampak kusam, dan menjadi gempar setelah keheningan singkat. Terutama lusinan murid Xianzong abadi mengucapkan raungan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Brother Fan memiliki kemampuan untuk menantang pembangkit tenaga listrik 5 tingkat di alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa mati? Bukankah dikatakan bahwa Huang Fu Shengzong memiliki reputasi palsu? Bagaimana mereka bisa memenangkan Xianzong abadi kita? Petik 2. Pada saat ini, Tuo Ba Meng, yang berdiri di antara penonton, melirik Huang Fuyu di atas panggung, dan sentuhan penghinaan tergambar di matanya yang indah. Di paviliun, wajah Ruyan berubah ungu karena marah. Dalam benaknya, tidak masalah jika Fan Chengkun mati. Yang penting adalah bahwa kematiannya menyebabkan pertempuran kualifikasi percobaan Sekte Abadi-Abadi dan kalah dari Huang Fu Shengzong. Anda tahu, Huang Fu Shengzong belum mengalahkan Xianzong Abadi selama 30.000 tahun, tetapi sekarang dia telah menang. Bagaimana Ruyan Wuji tidak marah? Pada saat ini, Tante Xuanzong bersemangat, menghilang dari tempat duduknya, dan muncul di platform tinggi dalam sekejap, memegang putrinya di lengannya, dan berkata dengan sedih, Yuer, biarkan aku melihat lukamu. Setelah memeriksa, Ruyan Wuji akhirnya menghela nafas lega. Sekarang kekuatan spiritual Huang Fu Yuling habis, dan dadanya ditusuk oleh 3 panah, yang terlihat mengerikan. Ruyan Wuji membalik tangan kanannya dan memasukkan ramuan di tangannya ke dalam mulut Huang Fuyu. Segera, dia membantu Huang Fuyu menuruni platform tinggi dan datang ke Tan Yun. Master Sekte, bagaimana cedera Huang Fu Xiandi? Tan Yun buru-buru bertanya. Tidak masalah. Tante Xuanzong mengerutkan kening, namun, Yuer tidak dapat berpartisipasi dalam duel berikutnya dengan Istana Jiwa Abadi. Tan Yun, selanjutnya, apakah menurutmu Ziyan akan berpartisipasi, atau Si Yao akan berpartisipasi? Zhong Wuxiao dan Sue Ziyan menatap Tan Yun dengan penuh harap. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, menyentuh kepala Sue Ziyan, tersenyum dan berkata,
Xian, biarkan Xiao berpartisipasi. Hah? Saudara ipar, kamu tidak mempercayai orang. Sue Zian berkata dengan gusar, melihat penampilan Tan Yun yang malu, dengan bercanda berkata, kakak ipar, apakah aku bercanda, orang-orang mendengarkanmu. Ini hampir sama. Suara Tan Yun jatuh. Di pavilion, mata Zugeyu penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Dia melirik Tan Yun dan berkata dengan tajam. Master Sekte ini mengumumkan bahwa dalam 1 jam, aku akan dijaga oleh Immortal Palace of Souls dan Huangfu Shengsong akan bertarung. Mendengar ini, Tantai Xuanzong sangat marah. Sugeyu, bukankah butuh 1 hari libur sebelum mulai bersaing untuk tempat pertama? Bagaimana kamu bisa memberiku Zong Tan Yun 1 jam untuk pulih? Bab 627 Dewa Taiking. Menghadapi omelan itu, Sugeyu tampak tidak setuju. Master Sekte Tantai, menurut aturan leluhur istanaku, leluhur abadi-abadi, dan leluhur-leluhur bangsawan, ini adalah 1 jam. Dalam 30.000 tahun terakhir, Huangfu Shengsong Anda selalu menjadi yang terakhir, dan istana abadi jiwa saya adalah yang pertama atau kedua. Dalam 30.000 tahun sebelumnya, alasan mengapa kami berhadapan lagi. Setiap hari adalah hasil diskusi antara istana abadi jiwa saya dan sekte abadi-abadi. Adapun Huangfu Shengsong Anda, penguasa istana secara alami akan menanganinya sesuai dengan jam yang dinegosiasikan oleh 3 leluhur besar. Apakah ada masalah? Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong tahu bahwa Zugeyu penuh dengan omong kosong, tetapi dia masih harus mengatakan yang sebenarnya, Tuan Istana Zuge, orang-orang mengawasi langit. Aturan yang ditetapkan oleh 3 tuan besar jelas 1 hari kemudian. Berjuanglah, lagi. Kamu berbicara omong kosong dengan mata terbuka, bukankah kamu hanya ingin murid istanamu membunuh Tan Yun? Jangan takut ditertawakan. Zugeyu masih berkata dengan cara yang benar dan menakjubkan, lelucon, Raja istana ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Master Sekte Tantai, jika Anda khawatir Tan Yun akan mati, maka Anda dapat membiarkan dia menyerah. Yah, Raja istana ini tidak ingin berbicara terlalu banyak denganmu. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung, dan jika kamu tidak bertarung, kamu akan menyerah. Haf sangat sombong. Pada saat ini, Ruyan Wuji dengan bodohnya setuju dengan hati nuraninya, iya, apa yang dikatakan penguasa istana Suge sangat benar, 3 leluhur besar pada saat itu menetapkan aturan pertempuran lagi setelah 1 jam. Mendengar ini, Tantai Xuanzong tertawa dengan marah, malu sebagai pengkhianat. Memalukan sebagai pengkhianat. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila dan pulih dari luka-lukanya, berdiri dan berkata, tidak apa-apa untuk raja. Bahkan jika muridnya terluka, tidak ada masalah dalam membunuh murid istana Shen Hunxian. Oke, berani, layak menjadi murid patokan Huangfu Shengsong saya. Tantai Xuanzong memuji, berubah menjadi bayangan, menyapu pavilion, melambaikan lengan bajunya ke Zugeyu, dan berkata dengan mata muram, tunggu saja. Ayo kumpulkan mayat untuk murid istanamu. Zugeyu tertawa, dan kemudian menatap Su Sisi, He Chaoyang, dan Li Suyue di Ascension Platform, dan berkata dengan keras, kehormatan Istana Abadi tidak dapat diganggu-gugat, dan Anda harus mempromosikan kekuatan Istana Abadi. Mereka bertiga memiliki niat membunuh yang menakjubkan, dan berkata serempak, murid patuh, murid akan membunuh lawan. Oke, Sugeyu memuji, di antara kalian bertiga, Su Sisi sedikit lebih lemah. Jika itu masalahnya, maka Li Suyue dan He Chaoyang akan bermain lebih dulu. Penguasa istana telah memerintahkanmu untuk menang, dan kamu tidak akan memberi Huangfu Shengsong kesempatan di game ketiga. Setelah mendengar ini, Li Suyue dan He Chaoyang membungkuk dan berkata, para murid mematuhi perintah. Wow, Li Suyue, mengenakan gaun hijau panjang, berubah menjadi bayangan dan menyapu platform tinggi, matanya yang dingin tertuju pada Tan Yun, tidak malu-malu, ayo. Bagaimana kamu menggertakku dan terluka? Mulut Tan Yun sedikit terangkat, matanya menghina. Tan Yun, kamu pulih dulu dari cedera, biarkan aku yang menanganinya. Mumeng menatap Tan Yun dengan sedih dan berkata. Tan Yun memeluk Mumeng, dan suaranya seperti nyamuk, dia mendapat warisan di sumur kuno medan perang para dewa 10 tahun yang lalu. Mengenai warisan, aku tidak tahu sekarang, jadi kamu tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk berurusan dengannya segera setelah perang dimulai. Yang terbaik adalah mengalahkannya dan membunuhnya. Jika kamu tidak bisa, kamu dapat melarikan diri dari platform tinggi. Sejauh menyangkut kehormatan Huangfu Shengsong, di hatiku,
hidupmu adalah yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting darimu di dunia. Hati Mu Meng semanis rahasia, terletak di pelukan Tan Yun, dan berbisik pelan, jangan khawatir, percayalah aku bisa mengalahkannya. Mu Mengbao memiliki bakat ganda atribut binatang dan atribut kematian. Alkitab Nirvana yang diberikan Tan Yun padanya dibuat khusus untuknya. Alkitab Nirvana sangat kuat. Ini dibagi menjadi 36 volume, dan setiap volume dibagi menjadi 4 tahap, tahap awal, Xiao Cheng, Da Cheng, dan puncak. Pada puncak setiap volume kultivasi, Nirvana dapat dicapai 1 kali, dan Mu Mengbao tidak membutuhkan Nirvana 36 kali. Hanya 9 kali Nirvana bisa mengalahkan Phoenix. Jika Nirvana Dao 12 kali, itu sudah cukup untuk membunuh makhluk abadi biasa. Sekarang Mu Mengki telah mengolah kitab Nirvana sampai puncak jilid ketiga. Begitu dia menerobos alam jiwa ilahi, dia bisa menyelesaikan Nirvana ketiga. Dia sombong, dan dia sekarang memiliki kekuatan untuk melawan Tan Yun. Adapun Li Suyue, yang telah mendapatkan semacam warisan melawan istana jiwa ilahi, dia tidak takut sama sekali. Ya, Mu Meng, yang mengenakan gaun merah, meninggalkan lengan Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Li Suyue di atas panggung. Matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. Wow, Mu Mengying muncul di platform tinggi dalam sekejap, membalik tangan kanannya, senjata sub penguasa tingkat rendah dengan atribut binatang dan atribut kematian muncul dari udara tipis dari tangan Yu. Seperti yang kita semua tahu, pembudidaya Dzogchen di alam pemurnian jiwa hanya dapat memainkan 30% dari kekuatan artefak sub penguasa tingkat rendah. Oleh karena itu, Mu Meng hanya memilih untuk menggunakan pedang terbang artefak sub daulat tingkat rendah. Dengan cara ini, bahkan jika lawan menggunakan senjata sub sovereign tingkat menengah, tingkat tinggi, atau bahkan yang terbaik, tetapi jika tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka tidak dapat menghancurkan senjata sub-sovereign tingkat rendahnya. Tentu saja, pembudidaya Dzogchen di alam pemurnian jiwa dapat mengerahkan 30% kekuatan senjata sub-daulat tingkat rendah, yang sebanding dengan 10% kekuatan harta karun tingkat atas. Li Suyue melirik Tan Yun di bawah panggung dan berkata dengan ringan, "Saya akui bahwa wanita Anda lebih cantik dari saya, tetapi untuk kekuatannya, dia juga fast. Sebagai seorang pria, kamu takut mati, tetapi kamu tidak berani bertarung. Kamu benar-benar cukup baik untuk membuat wanitamu bangkit dan mati." Mendengar ini, Tan Yun menatap Li Suyue seolah melihat pena yang buruk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menggelengkan kepalanya. Li Suyue mengerutkan kening, dan kemudian menatap Mu Meng yang berjarak 300 meter, matanya semakin dingin. "Aku akan memberimu pilihan, bunuh dirimu segera dan tinggalkan mayatmu." Mu Meng berkata dengan dingin, "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi sayang sekali kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bunuh diri." Setelah itu, Mu Meng menggunakan 10 kali kekuatan jiwa janin binatang itu. Tiba-tiba, aura tak terlihat yang sebanding dengan 4 kali lipat alam jiwa ilahi tersapu, menyebabkan kekosongan ratusan kaki bergetar. Tangan kirinya yang lemah dan tanpa tulang menggambar lintasan misterius di depan dadanya, menampilkan Alkitab Nirvana. Segera, napasnya melonjak, mencapai tahap kelima yang menakutkan dari alam jiwa ilahi, dengan rambut panjang seperti air terjun, sering terbang tertiup angin. Dia seperti dewa pembunuh, turun ke dunia, membenci Li Suyue. Napas yang kuat. Di paviliun, Suge Yu tiba-tiba bangkit, dengan ekspresi khawatir, "Suyue, cepatlah bertarung, jangan ragu. Murid patuhi perintahmu." Li Suyue berkata dengan hormat, memandang Mu Meng seolah-olah dia sedang menghadapi musuh, dan bibir Zhu berkata tanpa suara dan tiba-tiba, memancarkan napas dingin alami surga, meledak keluar dari tubuhnya. Aura alami surga Li Suyue, dan aura Mu Mengki saling bertabrakan, seolah-olah mendistorsi kehampaan dalam radius ratusan meter, lebih seperti merobek kehampaan. Ini adalah warisan Dewa Surgawi Taikang. Tan Yun merasakan napas Li Suyue, alisnya berkerut, dan rasa situasi keseluruhan muncul di pupil bintangnya. Pembunuhan di hatinya ada di mana-mana, dan dia tahu bahwa Taikang Tianshen adalah salah satu pemimpin Si Yuan Supreme. Bab 628 tidak ada habisnya. "Meng Chao, dia jelas bukan lawanmu." Tan Yun berkata dengan tegas, dengan tatapan galak, "Bunuh dia, kamu harus membunuhnya." Mu Meng mendengar kebencian tak berujung dalam suara Tan Yun. Dia tahu betul tentang masa lalu Tan Yun. Pada saat ini,
Bing Sui pintar dan menebak bahwa Tan Yunding telah menemukan sesuatu dari latihan Li Suyue. Aku jelas bukan lawannya. Li Suyue menatap Tan Yun, pria bodoh. Lihat saja, bagaimana wanitamu bisa dibunuh olehku. Membunuh. Taiking Subu. Pedang Excalibur gaya Taiking Jue, 36. Rok Li Suyue terbang ke atas, dan dia melakukan yang terbaik saat dia menembak. Sosok Miao Men-nya tiba-tiba melayang dengan kakinya tinggi di tanah, dan kemudian berubah menjadi bayangan hantu. Pergelangan tangannya berputar, dan dia melakukan bentuk pertama pedang penghakiman ilahi, Kaisar Abadi Jiansu. Memanggil. Sekelompok cahaya pedang, mendekati ekstrim, dengan celah ruang sepanjang ratusan meter, menusuk dengan keras ke arah dada Mumeng. Dia tahu bahwa dia masih dalam kondisi rendah dan tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang ilahi gaya 36, tetapi dia yakin bahwa dengan gaya 36, dia masih bisa membunuh atau melukai Mu Mengqi dengan parah. Mu Mengqi tidak menghindar. Dia percaya Tan Yun. Karena Tan Yun mengatakan bahwa dia pasti bisa membunuh Li Suyue, dia tahu bahwa warisannya pasti tidak sekuat Alkitab Nirvana yang dia kembangkan. Alkitab Nirvana Kemah Hunyuan. Dalam pikiran Mumeng, tangan kirinya menari-nari seperti kilat di dadanya. Pada saat itu, kekuatan besar mengembun dengan cepat dari tubuhnya, membentuk sekelompok tempat perlindungan dengan diameter 30 kaki, seperti bola transparan yang berkilauan, selimuti dia. Ketika cahaya pedang Li Suyue menembus kapal suci Hunyuan, itu runtuh di mata terkejut Li Suyue. Hancurkan untukku. Tubuh Li Suyue berkelebat sangat cepat di kehampaan, berturut-turut menggunakan gaya dewa dan pedang kedua hingga ke-35. Boom. Tiba-tiba, 34 pedang bersinar dengan aura destruktif meledak ke dalam kapal suci Hunyuan dari segala arah. Namun, yang mengejutkan Li Suyue adalah bahwa dengan suara menderu, 34 pedang bersinar, siang Hunyuan yang ditusuk dengan keras jatuh ke udara satu demi satu di balik tirai. Gaya 36 pedang para dewa, pedang untuk membunuh para dewa. Li Suyue berkedip pada ketinggian 500 kaki di atas kepala Mu Mengqi, memegang pedang di tangan kanannya, menunjuk ke langit. Tiba-tiba, sekelompok cahaya pedang yang panjangnya mencapai 100 kaki berdiri tiba-tiba di kehampaan dari pedang panjang itu. Dalam sekejap mata, ketika 100 kaki cahaya pedang membentuk substansi, aura tirani menyebar dari 100 kaki cahaya pedang, membuat lingkaran persegi. Kekosongan ratusan kaki, dipenuhi retakan hitam seperti keramik. Membunuh. Ekspresi Li Suyue serius, dan tiba-tiba, cahaya pedang substantif 100 sang itu memotong kekosongan menjadi celah spasial yang besar, dengan aura yang menakutkan, berteriak ke arah Mumeng. Ditebang. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak bisa melakukannya. Penghancuran tabernakel Hunyuan. Mumeng, yang berada di dalam tenda suci Hunyuan, mencibir. Dalam sekejap, kerudung suci Hunyuan setinggi 30 kaki, seperti putaran bulan transparan yang memancarkan cahaya 100 meter, dengan cepat berkembang, meledak di ruang yang penuh dengan retakan mengejutkan di kekosongan Ayo. Tirai suci Hunyuan berubah menjadi sekelompok tirai cahaya yang hancur dan naik ke langit, menyapa Bai Zhang Jiangong. Ketika tirai cahaya yang hancur dengan cepat dihapus, cahaya pedang Bai Zhang menjadi berlubang dan retak. Hai. Pada saat ini, masih ada 1% dari tirai cahaya yang hancur, dengan suara melolong, meledak, dan meledak ke arah Li Suyue yang luar biasa. Kecepatannya sangat cepat. Desir Sam. Pukul. Meskipun Li Suyue menggunakan langkah virtual Taiking, meskipun dia telah lolos dari azab kematian, dia telah meninggalkan lusinan luka tulang di sekujur tubuhnya. Terutama luka berdaging di alisnya sangat mempesona. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, kepalanya akan terpenggal. Sialan, kau menyakitiku. Li Suyue mengeluarkan kemarahan yang keras ketika kekosongan berhenti. Aku akan membunuhmu. Taktik tertinggi Taiking, pedang hukuman ilahi gaya 36 bersatu. Taiking Tusen. Li Suyue marah, dia benar-benar terjebak dalam balas dendam yang panik, dan dia melakukan gaya tertinggi Taiking Supreme Jue Taiking Tusen. Li Suyue tiba-tiba muncul di sebelahnya, diikuti oleh yang ketiga, keempat. Dalam keadaan linglung, ada angin kencang di langit, awan gelap, dan 36 Li Suyue muncul di kehampaan. Setelah setiap Li Suyue melemparkan gaya para dewa dan pedang, 36 bayangan Li Suyue tumpang tindih, dan ketika dia berubah menjadi satu orang, kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi meletus dari tubuhnya, menutupi seluruh platform kenaikan. Merasakan nafas Li Suyue, 5 juta murid Istana Abadi berseru.
Ya Tuhan, kakak senior Li pantas menjadi pembangkit tenaga listrik nomor satu selain orang suci. Auranya sangat kuat, dia mungkin tidak lebih lemah dari alam jiwa ilahi tingkat kelima. Seharusnya, kakak senior Li benar-benar terlalu kuat, tapi kamu bilang dia peringkat pertama dalam kekuatan kecuali orang suci. Aku tidak setuju. Kita harus tahu bahwa kakak senior dia hanya lebih kuat darinya. Petik 2. Pada saat ini, di pavilion, Sugeyu melirik Tantai Xuanzong yang khusyuk, dan mencibir, pukulan Su Yue berikutnya sudah cukup untuk membunuh beberapa pembangkit tenaga 5 lapis Divine Soul Realm, dan Tai Sek Master, tunggu saja. Kumpulkan mayatnya untuk Mumeng. Tanpa menunggu Tantai Xuanzong berbicara, suara Mumeng yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar, Tuan Istana Suge, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk mengumpulkan tubuh Li Suyue. Arogan, Suge Yu berkata dengan tajam, Su Yue, bunuh dia. Murid patuh. Li Suyue berkata dalam kehampaan, menatap Mumeng, pukulan terkuatku sudah cukup untuk membunuh 6 pembangkit tenaga 5 lapis Divine Soul Realm. Kamu bisa mati di tanganku. Ini adalah keberuntunganmu. Sekarang kamu mati untukku. Tubuh Li Suyue Miaoman benar-benar masuk ke pedang terbang di tangannya dengan kelembutan yang luar biasa. Segera setelah itu, pedang terbang itu melonjak setinggi 3 kaki, melaju sangat cepat di kehampaan, menyebabkan 36 gaya para dewa dan pedang muncul kembali, membentuk 36 balok pedang dengan bentuk berbeda di kehampaan. Kekosongan hancur, dan celah-celah ruang penuh dengan kekosongan. 36 balok pedang tumpang tindih untuk membentuk balok pedang sepanjang 800 meter, dan Fei Jian jatuh ke balok pedang. Cahaya pedang yang menakutkan, kecepatan seperti kilat, pedang yang mengejutkan dunia, hantu yang menangis, tiba-tiba turun ke arah Mumeng. Cahaya pedang agung itu, seperti gunung raksasa, mengunci Mumengki, tidak dapat melarikan diri atau menghindar, hanya satu pukulan tanpa akhir. Ekspresi Mumengki acuh tak acuh, dan mulutnya masuk akal. Segerombolan kekuatan spiritual seperti piton berenang di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Kekuatan kematian di kolam spiritualnya disuntikkan secara gila-gilaan ke pedang terbang Sub Zun kelas bawah. Jika kamu tidak mati, maka aku harus mengambil hidupmu. Nirvana terbunuh. Mumeng menggunakan langkah spiritual nirwana, membubung ke langit di mata semua orang, dan mengayunkan pedang ke 800 cahaya pedang Zhang yang runtuh. Bab 629 Istana Abadi Megatron. Mumeng membanting pedang, dan segera, seberkas pedang sepanjang 10 kaki, dengan ruang biasa dan bergetar, menghadapi balok pedang setinggi 800 kaki. Kakakmu, hati-hati. Zhong Wu Xiao dan Sue Zian ketakutan, dan pedang 10 Zhang yang rapuh dan menyedihkan runtuh. Hehehehe, ternyata sangat rentan. Tawa Zujiyu tiba-tiba berhenti di pavilion, lehernya sepertinya dijepit, dan berteriak dengan aneh, teknik macam apa ini? Tidak hanya Zhuge Yu membuat suara yang mengejutkan, tetapi bahkan Tantai Xuanzong, Ruyan Wuji, dan bahkan semua tetua dari 3 sekte kuno, termasuk Shen Subing, matanya melebar, dan mata mereka menunjukkan warna yang mengejutkan. Tetapi 5 juta murid Istana Abadi yang berpikir bahwa Mumeng pasti akan mati, wajah mereka berubah liar, dan lautan badai muncul di hati mereka. Di bidang penglihatan semua orang, cahaya pedang 10 Zhang Mumeng yang patah, setelah dihancurkan, tampaknya terlahir kembali dari nirvana, dan tiba-tiba diringkas menjadi cahaya pedang sepanjang 1 kaki. Aura yang terpancar membuat langit di atas platform naik dalam radius 10 mil, mendaki jejak celah ruang yang ramping. Ini adalah mata Tan Yun melebar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang luar biasa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bakat Meng yang begitu kuat benar-benar dapat meningkatkan kekuatan senjata sub-daulat tingkat rendah dari 30% hingga 60%. Tan Yun kaget dengan bakat dan pengertian Mumengki. Pada saat yang sama, Tan Yun yakin bahwa Mumengki akan membunuh Li Suyue secara utuh. Tan Yun dapat melihat bakat dan kecerdasan Mumenga, dan Tantai Xuanzong, Zujiyu, dan Ruyan Wuji, yang termasuk di antara 3 sekte kuno, secara alami juga dapat melihatnya. Su Yue, hati-hati. Zhuge Yu berteriak terlepas dari sikapnya, setelah kamu menerima pukulan, kamu dengan cepat melarikan diri ke platform tinggi dan menyerah. Suara Zhuge Yu yang melayang di langit tiba-tiba ditelan oleh suara keras. Boom! Di mata publik,
Cahaya pedang pencakar langit sepanjang 800 meter terkoyak tanpa ketegangan di bawah cahaya pedang Mumeng sepanjang 1 meter, dan akibat bercahaya seperti nebula menelan kekosongan 3000 meter. Kecuali Zugeyu, Tantai Xuanzong, Ruyan Wuji dan para tetua yang dapat melihat pemandangan di atas platform tinggi, semua murid, termasuk Tan Yun, tidak dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, semua murid dipenuhi dengan sinar terang yang menyilaukan. Tidak, tidak mungkin aku kalah. Yang aku dapatkan adalah warisan dari Dewa Surgawi Taiking, aku tidak mungkin. Pada saat ini, suara gemetar Li Suyue yang tidak mau dan putus asa tiba-tiba berhenti di telinga semua orang. Bang, wow, hanya suara berderak yang tajam setelah suara keras itu terdengar lagi, sampai ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. Ruyan Wuji, Sugeyu, Tantai Xuanzong, dan puluhan tetua menemukan dengan ngeri bahwa setelah kelahiran kembali Nirvana, Mu Mengga, Zhang Sujianmang, setelah mengalahkan pedang langit Mang seperti bambu, membawa gagasan keabadian. Menghancurkan pedang terbang tiga Zhang Li Suyue. Alasan mengapa pejabat tingkat tinggi terkejut adalah karena pedang terbang Li Suyue juga merupakan senjata sub penguasa tingkat rendah. Namun, Mu Mengqi, yang juga menggunakan senjata sub penguasa tingkat rendah, baru saja melepaskan cahaya pedang dan menghancurkan pedang terbang dengan level yang sama. Bagaimana mereka bisa terkejut? Mereka tahu bahwa bahkan jika bakat dan kecerdasan Mu Mengqi berbeda dari orang biasa, dia bisa mengerahkan kekuatan 60% dari senjata sub-daulat, paling-paling dia hanya bisa memotong pedang terbang Li Suyue, jauh dari mampu melakukannya. Adegan seperti itu hanya dapat membuktikan bahwa Nirvana Bible dari latihan Mu Menggu terlalu kuat. Pada saat ini, setelah pedang terbang hancur, Li Suyue baru saja jatuh dari pedang terbang, dan di bawah kekuatan pedang Mu Meng yang tersisa, dia berubah menjadi awan darah dalam kehampaan, dan tulang-tulangnya telah dimusnahkan tak terlihat. Setelah menarik napas, gengsi bersinar yang menyelimuti seluruh platform naik memudar, memulihkan langit cerah ribuan mil sebelum napas. Semua murid melihat Mu Meng dalam gaun merah, seperti peri terbang dari atas platform tinggi dan mendarat di platform tinggi. Tapi Li Suyue sudah pergi. Dari 5 juta murid Istana Abadi, hanya beberapa orang yang menebak hasil yang mengerikan. Mereka percaya bahwa Li Suyue yang terkenal tidak memiliki tulang mati. Sebagian besar murid melihat sekeliling, dan ketika mereka menemukan bahwa tidak ada Li Suyue di platform tinggi atau platform menaik, mata mereka bingung dan nada mereka bingung. Di mana kakak senior Li? Di mana kakak senior Li? Saudari Li, di mana saja kita? Saya memperkirakan, saya kira. Sister Li sudah mati. Persetan dengan ibumu. Kakak senior kami Li, mendapat warisan Tuhan dari sumur warisan kuno, bagaimana dia bisa mati? Petik 2 petik 2. Dengan suara para murid yang berputar-putar di telinga, wajah Zugeyu menjadi hijau di paviliun, diamlah Raja Istana. Tiba-tiba, tidak ada suara di puncak. Kemudian, suara kecewa Zugeyu terdengar lagi, kakakmu Li tidak pandai belajar dan sudah meninggal. Begitu dia mengatakan ini, mata para murid menunjukkan kesedihan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, seorang murid laki-laki yang memiliki pandangan 3 titik pada panca indera Li Suyue, menatap Zugeyu, meneteskan air mata, dan berkata sambil menangis, Tuan Sekte, bagaimana dengan mayatnya? Tubuhnya telah menghilang. Zugeyu menghela nafas. Setelah mendengar ini, pria itu berteriak dengan suara serak, kakak. Meng Meng, aku ingin kamu mati. Fitur wajah pria itu terdistorsi dan berubah menjadi bayangan dan bergegas ke platform tinggi. Dengan lambaian tangan kanannya, kabut hitam tebal menyapu Mu Meng. Hati-hati dengan mimpi, itu beracun. Tan Yun sangat marah sehingga dia menggunakan langkah suci Hong Meng, dan langsung muncul di platform tinggi, dan telapak tangan kanannya mengenai punggung pria itu seperti kilat. Retakan, ledakan. Dalam suara tulang yang retak, tubuh pria itu terkoyak. Kemudian, mayat yang patah itu mengeluarkan suara, mendesis, di kabut hitam, berubah menjadi bola darah. Dapat dilihat bahwa toksisitasnya sangat mengerikan. Meng, Tan Yun cemas, dan sosoknya melintas, muncul di depan Mu Meng dari kabut hitam, memegang Mu Meng dan menyapu platform tinggi. Wajah Mu Mengqi membiru dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Tan Yun buru-buru memeriksa. Untungnya, Mu Mengqi hanya menghirup sedikit racun, dan tidak ada bahaya bagi hidupnya, dan dia bisa pulih dalam 1 hari. Tapi kemarahan memenuhi dada Tan Yun. Sugeyu, murid istanamu, sungguh hina. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya,
dan meraung langsung ke Suge Yu di paviliun. Lancang, Suge Yu menunjuk Tan Yun dengan marah, demi serangan diam-diam Li Sugang padamu Mengki, penguasa istana tidak peduli padamu. Kamu telah membunuh Li Sugang sekarang, jadi biarkan masalah ini pergi. Tan Yun mencibir, hatinya teguh, Suge Yu, tunggu, tidak akan lama, aku akan membunuhmu, dan mencabut istana jiwamu. Segera, Tan Tai Xuanzong bertanya kepada Tan Yunmu tentang situasi mimpinya, dan melihat kembali ke Suge Yu di kursi atas. Ini adalah pertempuran yang adil, Suge Palace Master, penguasa ini tidak ingin situasi serupa terjadi, saya ingin ketenaran, Anda tidak akan tidak peduli. Suge Yu menarik napas dalam-dalam, tidak menjawab Tan Tai Xuanzong, tetapi menatap 5 juta murid, dengan dingin memarahi, istana peri jiwaku adalah kepala dari 3 sekte kuno. Kita bisa kehilangan permainan, dan siapapun yang berani mengganggu pertempuran tidak akan membunuh siapapun. 5 juta murid buru-buru berlutut dengan panik, ini adalah kepala istana. Bangun! Setelah Suge Yu meminta para murid untuk bangun, He Chaoyang menyapu ke platform tinggi. Pada saat ini, Suge Yu memancarkan kilatan cahaya di matanya, dan tiba-tiba berkata, Chaoyang, game kedua adalah tentang menang atau kalah, Anda dapat mundur untuk saat ini. Itu adalah Tuan Istana. Setelah He Chaoyang menyapu platform tinggi, Suge Yu mengarahkan pandangannya ke Namong Yukin, dan tidak diragukan lagi berkata, Kiner, ayo. Untuk guru, kamu harus memenangkan game kedua, jika tidak kamu akan dihukum berat. Bab 630 Kenangan yang Menghilang. Tuyer patuh. Namong Yukin menarik napas dalam-dalam, dan bergegas ke platform tinggi karena terkejut. Murid-murid Shen Hun Xiangong memandang Namong Yukin dengan kagum, dan berkata, bagus, Santo kita akan bermain, dan kita akan memenangkan game kedua. Ya, saya tidak akan pernah percaya bahwa orang suci kita masih akan dikalahkan oleh murid Huang Fusengsong. Kita harus tahu bahwa orang suci kita adalah seorang jenius yang belum pernah terlihat sebelumnya di istana abadi jiwa kita. Petik 2. Petik 2. Murid-murid istana jiwa abadi berisi suara kebanggaan, yang diperkenalkan ke telinga Zhong Wu Xiao dan Sue Zian. Jika bukan karena Tan Yun Zhong Wu Xiao akan bermain, jika tidak, Sue Zian benar-benar ingin naik panggung dan bersaing dengan Namong Yukin. Aku akan melawannya. Mata indah Zhong Wu Xiao terungkap, dengan semangat juang yang kuat, dia ingin melompat ke platform tinggi. Kiner, kamu harus memenangkan game kedua untuk gurumu, jika tidak kamu akan dihukum berat. Kalimat ini berlama-lama di benak Tan Yun, dan Tan Yun mengulurkan tangannya untuk memegang Zhong Wu Xiao. Xiao, aku akan menemuinya. Dia sangat kuat, biarkan aku datang. Aku mendengarkanmu. Zhong Wu Xiao sedikit mengangguk, menasihati, kamu hati-hati. Ya, Tan Yun mengangguk, melompat ke peron seringan Yan, dan menatap Namong Yukin. Tiba-tiba Xuanzong berdiri di paviliun dan menatap matanya, Tan Yun, Anda harus ingat bahwa sekte saya telah selama 40.000 tahun berturut-turut dan belum mengalahkan istana abadi. Jangan khawatir tentang tuanmu, berjanjilah padaku bahwa kamu harus menang, kamu harus menang. Keraguan-raguan yang tak terlihat muncul di mata Tan Yun, dan dia membungkuk dan berkata, murid harus melakukan yang terbaik. Oke, dengan kata-katamu, aku lega. Tan Tai Xuanzong tertawa, seolah ingin melihat, setelah Tan Yun mengalahkan Namong Yukin, Huang Fusengsong memecahkan mimpi buruk yang akan hilang selama 40.000 tahun. Pada saat ini, sudut mulut Suge Yu sedikit naik, dan dia berpikir dalam hati, penguasa istana baru saja mengatakan bahwa jika Kiner kalah, dia akan dihukum berat. Penguasa istana telah menentukan bahwa Tan Yun 90% sayang pada Kiner, dan saya pikir kepribadian Tan Yun pasti tidak akan menang. Bahkan jika Tan Yun tidak menyukai Kiner, tetapi untuk kehormatan Huang Fusengsong, Raja Istana ini tidak percaya bahwa Tan Yun bisa memenangkan Kiner sekali di Sekte Abadi-Abadi. Seperti kata pepatah, jahe masih tua dan pedas, jadi sangat cocok untuk Suge Yu. Dia menyimpulkan bahwa game kedua dari Soul Immortal Palace telah ditetapkan. Orang suci itu membunuh Tan Yun. Santo, kamu harus membunuhnya. Petik 2. Petik 2. Para murid istana Shen Hun Xian berteriak. Hahaha. Tan Yun tiba-tiba menyeringai, menatap Namong Yukin, lepaskan saja. 10 tahun yang lalu aku bisa mengalahkanmu sekali, hari ini aku akan mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Namong Yukin melambaikan tangan kanannya, disertai dengan erangan lembut, dan pedang terbang muncul entah dari mana.
Dia menunjuk Tan Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, yang memalukan 10 tahun yang lalu, hari ini aku pasti akan membiarkanmu menggandakannya. Ketidakpedulian. Tan Yun berputar di sekujur tubuhnya, matanya mengamuk bermusuhan. Hah? Suge Yu melihat penampilan abadi Tan Yun dan Mumeng, alisnya berkerut, dan kemudian secercah pemahaman melintas di matanya, berpikir bahwa kedua pria ini bertindak sangat baik. Anda telah membodohi semua orang, tetapi Anda tidak bisa membodohi saya. Ketika Suge Yu diam-diam berpikir, Tan Yun telah menggunakan formasi pedang besar Hong Meng Tu. Hai. Dalam sekejap, 11 pedang terbang dengan atribut selain atribut binatang dan atribut kuno muncul dari cincin Tan Yun Qiankun, melayang di sekitar platform tinggi dalam bentuk cincin. Berdengung. Dalam riak ruang, ribuan lampu pedang Zhang meledak dari 11 pedang terbang, terjalin dalam kehampaan, dan langsung membentuk garis pandang bagian dalam yang menghalangi pandangan semua orang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada medan perang, dan segera, mereka merasakan getaran hebat dari platform besar. Di mata semua orang, Tan Yun dan Namong Yukin dalam formasi pedang bertarung mati-matian. Seperti semua orang tahu, mereka semua salah. Arai Excalibur Hong Meng Tu. Pedang terbang, senjata tertinggi yang disempurnakan oleh Tan Yun, Xiao Zi, menebas platform tinggi sendiri, membuat suara keras yang cepat dan berantakan. Tapi Tan Yun masih saling memandang dengan Namong Yukin. Tan Yun memandang Namong Yukin dengan penuh kasih sayang, dan berbisik pelan, pembentukan susunan pedang dapat menghalangi pandangan semua orang. Tidak ada yang bisa memata-matai kita sekarang. Ya, kepala Namong Yukin menekankan. Dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Sentuhan rasa malu muncul di wajahnya yang cantik dan fana. Giginya ringan dan manis, dan dia ingat, aku bertanya padamu tadi malam. Pertanyaan, kamu belum menjawabnya. Aku memang punya waktu untuk menjawabnya di masa depan tadi malam. Tan Yun memandang Namong Yukin dan berkata dengan lembut, tapi saya berada di Ascension Platform hari ini dan saya sudah menjawab. Namong Yukin mengerutkan mulutnya, matanya berangsur-angsur memerah. Aku tidak mendengarnya, aku ingin kamu memberitahuku dengan keras. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, aku tidak menyukaimu, tapi aku mencintaimu. Dengan itu, Tan Yun berjalan menuju Namong Yukin selangkah demi selangkah, jantungnya berdegup kencang. Aku juga mencintaimu. Namong Yukin meneteskan air mata, Li Ying melintas dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun menatap Namong Yukin yang menangis di dekatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya, memegang pipi Namong Yukin, tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan mencium bibir merahnya dengan mendominasi dan penuh gairah. Namong Yukin menutup matanya yang indah, dia mempesona. Bulu matanya yang panjang dan keriting sering bergetar, memberi tahu suasana hati tuannya yang kompleks dan bersemangat. Pada saat ini, Tan Yun membuka matanya, hatinya entah kenapa sedih dan gembira, air mata tidak bisa menahan jatuh di pipinya yang tampan. Hal yang sama berlaku untuk Namong Yukin, air mata menetes. Setelah waktu yang lama, keempat bibir berpisah dan keduanya berpelukan. Wow, Namong Yukin memeluk Tan Yun erat-erat, menangis keras. Tan Yun, hatiku sakit, tahukah kamu? Aku memelukmu, tapi hatiku lebih sakit. Aku mendapatkan cintamu, tapi hati masih penuh dengan kesedihan. Tan Yun, apa yang terjadi pada kita? Pada saat ini, Tan Yun dan Namong Yukin merasakan hal yang sama. Dia memegang Namong Yukin, dan dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Yukin jangan menangis. Tan Yun memegang wajah Namong Yukin yang berlinang air mata, menundukkan kepalanya dan mencium air matanya, tetapi dia tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir di matanya. Yukin, keterampilan medis saya tidak tertandingi di dunia, tidak ada yang lebih baik dari saya. Tan Yun memandang Namong Yukin dengan sedih, dan berkata, kamu diam, biarkan aku melihat penyakit jantungmu, aku pasti bisa mengobatimu dengan baik. Iya, Namong Yukin menyeka air matanya dan berdiri tegak. Tenangkan pikiranmu dan jangan melawanku. Tan Yun menutup matanya setelah dia memberitahunya, dan melepaskan indera spiritualnya ke dalam hati Namong Yukin. Pada saat ini, saat hati Namong Yukin muncul di kedalaman pikiran Tan Yun, hati Tan Yun bergetar. Saya menemukan bahwa hati Namong Yukin ditutupi dengan gumpalan darah ungu. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan panik, Yukin, penyakit jantungmu disebabkan oleh kesedihan yang berlebihan, dan kamu sekarang sangat sakit. Juga,
Apakah kamu menggunakan gas es di gunung yang dingin untuk menekan sakit hatimu? Nangong Yukin tampak bingung dan mengangguk, ya, saya telah berlatih di gunung es dalam beberapa tahun terakhir. Sial, siapa yang memberimu ide tentang kesedihan? Tan Yun cemas, ingat, mulai sekarang, jangan berlatih di gunung es, jika tidak, hawa dingin akan masuk ke hatimu, dan begitu sanubarimu patah, kamu pasti akan mati saat itu. Oke, aku ingat. Nangong Yukin mengangguk pucat. Kamu dapat yakin, Yukin, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit jantungmu. Tan Yun berkata lagi, katakan padaku, selain penyakit jantung, di mana lagi kamu merasa sakit? Nangong Yukin berkata dengan jujur, sejak lebih dari 9 tahun yang lalu, saya pikir setelah kematian dan rambut beruban Anda sering mengalami sakit kepala. Kamu santai, jangan memikirkan apapun. Tan Yun menasihati, biarkan aku melihat jiwamu. Kemudian, Tan Yun dengan lembut memanipulasi indera spiritual. Setelah memasuki kedalaman pikiran Nangong Yukin, dia tiba-tiba membuka matanya, ingatan yang menghilang.